Halo guys, kembali lagi di channel gua, channel Erik Indra. Di review kali ini gua akan membahas proyektor Ezreal seri X, di mana proyektor ini cenderung berbentuk kotak, belum optical shield, dan juga memiliki touch panel di atasnya. Bagaimana penampakan proyektornya? Let's check it out. Jadi ini penampakan packaging dari proyektornya. Di setiap packagingnya terdapat gambar-gambar proyektor dan juga spesifikasi produk, dan juga ada beberapa varian warna di sisi lainnya. Di bagian tampak bagian depan ini Anda bisa melihat beberapa sertifikasi dari proyektornya, dan juga ada info sedikit yang di highlight mengenai proyektor tersebut, dan juga di sisi sebaliknya memiliki gambar proyektor yang sama. Dan untuk di bagian sisi sebelah kirinya terdapat summary mengenai spesifikasi produk dan juga QR dan highlight daripada produknya. Dan untuk di sebelah sisi lainnya di sini memiliki beberapa varian warna yang tersedia untuk proyektor EZX2. Di proyektor ini memiliki 3 macam warna, yaitu black, white, dan juga dark gray. Tapi untuk stok yang tersedia pada saat ini cuma ada warna white dan dark gray. Nah, kita akan melihat bagaimana konten dari isi produk ini. Mari kita lihat. Oke, jadi dalam paket pembeliannya kita mendapatkan satu buah kotak yang berisikan aksesoris dalam paket pembelian. Jadi di sini kita akan melihat apa saja yang akan kita dapatkan. Pertama, kita dapat satu buah kabel HDMI, di mana kabel ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Dan tentu kita juga mendapatkan satu buah kabel power untuk memberikan tenaga ke proyektornya, dan panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Dan mendapatkan satu buah remote basic bawaan dari proyektornya. Dan kita juga mendapatkan satu buah manual book atau guidebook atau kitab sucinya nih guys, di mana kitab sucinya ini berisikan mengenai tutorial cara penggunaan si proyektornya ini yang dapat kalian baca-baca sendiri. Lalu dalam paket pembeliannya ini kita juga disematkan satu buah kain untuk membantu kita dalam membersihkan lensa proyektor kita. Dan tentu juga kita mendapatkan satu buah kartu garansi, di mana kartu garansi ini dapat menunjukkan cara kita untuk menghubungi tim after sales, dan di sisi lainnya juga ada informasi mengenai data customer. Lanjut ke pembahasan detail dari proyektor EZX2. Proyektor ini sudah ditenagai dengan RAM 2GB dan juga ROM 16GB, di mana ROM 16GB ini dapat memberikan kapasitas besar untuk kalian mendownload aplikasi-aplikasi kesukaan kalian. Lalu kedua, proyektor ini tentunya juga sudah ditenagai dengan native resolution 1080p atau Full HD, di mana dapat membantu kalian juga dalam melakukan presentasi ataupun menikmati kebutuhan entertain di rumah kalian dengan performa yang tajam. Ketiga, di sini juga proyektor ini sudah ditenagai dengan sistem Android 9.0, di mana sistem Android ini memperbolehkan kalian untuk menikmati aplikasi-aplikasi Android seperti layaknya di smartphone atau di tablet kalian. Keempat, proyektor ini tentunya sudah memiliki fitur Bluetooth 4.1, di mana fitur ini dapat berguna untuk kalian mengintegrasikan dan mengkoneksikan proyektor kalian dengan device eksternal lainnya seperti mouse, keyboard, ataupun Bluetooth speaker jika kalian memilikinya. Lalu kelima, tentunya proyektor ini telah memiliki jaringan dual band, di mana jaringan ini telah support 2,4 GHz dan juga 5G, sehingga dapat memudahkan kalian untuk mengkoneksikan proyektor kalian terhadap WiFi rumah kalian ataupun WiFi kantor kalian. Lanjut terhadap pembahasan fisik proyektor EZX2. Di pembahasan fisiknya kali ini saya akan membahas materialnya, di mana materialnya masih menggunakan plastik ABS, dan juga di bagian depannya sini ada terlihat aksen-aksen yang berbentuk kotak-kotak dan garis-garis. Dan tentunya di bagian depannya terdapat satu buah lensa dan tutup lensanya yang memang sudah dapat dalam paket pembelian. Dan untuk lensanya tersendiri di sini telah terbuat dari full glass, sehingga berbeda dengan yang campuran akrilik ataupun yang plastik. Kenapa demikian? Jika misalkan proyektor kalian terkena panas berlebih, maka tidak akan buram jika menggunakan yang full glass. Dan di bagian sisi sebelah kirinya terdapat beberapa jumlah port, seperti ada port 2 port USB, 2 port HDMI, dan juga port
out audio jack, dan juga ada port untuk AV in. Lalu di sini juga terdapat untuk outlet air untuk membuang panas proyektor. Dan di sisi sebelah kanannya juga terdapat inlet air dan juga tombol manual fokus yang dapat kalian atur. Di bagian inlet airnya ini untuk masuknya udara untuk mendinginkan proyektor kalian. Dan di bagian belakangnya juga terdapat lubang speaker dan tentunya juga ada beberapa inlet air lainnya. Dan kedua, lanjut terhadap style dari proyektor ini. Proyektor ini memiliki gaya atau aksen yang juga terlihat kekinian atau estetik, di mana warna dari proyektor juga berwarna yang gayanya doff dan juga memiliki aksen-aksen yang bergaya kotak-kotak atau minimalis. Dan ketiga, kita dapat melihat adanya tombol touch panel di atas proyektornya. Tombol touch panel ini berguna dalam pengontrolan kalian jika semisalnya remote proyektor kalian rusak atau kehabisan baterai. Kita dapat melihat di atas touch panelnya ini terdapat beberapa tombol seperti tombol power, tombol back, dan juga tombol home serta tombol arah yang dapat kalian gunakan untuk sewaktu-waktu jika ada keperluan mendadak, semisalnya jika remote kalian rusak. Lanjut terhadap pembahasan dari port-port yang telah tadi kita bahas. Di sini portnya ini terdapat dua port USB yang juga dapat kalian gunakan sebagai input atau integrasi terhadap eksternal device kalian seperti keyboard, mouse, ataupun tenaga untuk dongle kalian. Semisalnya kalian tidak ingin mirroring menggunakan bawaan proyektor, kalian bisa mirroring menggunakan dongle bawaan yang kalian punya. Dan juga terdapat dua port HDMI yang dapat kalian koneksikan menggunakan HDMI ke laptop ataupun ke PC kalian. Semisalnya kalian ingin menggunakan second monitor. Dan juga di proyektor ini memiliki port output untuk audio jack 3,5 mm, di mana port ini dapat kalian gunakan untuk mengkoneksikan speaker eksternal kalian terhadap proyektor. Jika semisalnya kalian merasa bahwa speaker kalian lebih baik daripada speaker bawaan proyektor ini. Oh iya, tak lupa juga bagi kalian yang bertanya jika proyektor ini apakah bisa dikoneksikan dengan TV box eksternal? Jawabannya tentu iya. Karena dengan adanya port HDMI ini, kalian juga bisa mengkoneksikan TV box eksternal ke proyektor ini. Semisalnya kalian merasa bahwa Android di proyektor ini kurang memuaskan bagi kalian. Oke, sekarang lanjut terhadap pembahasan sistem daripada proyektor EZX2. Kita akan melakukan pembahasan detail mengenai sistem dari produk ini. Yang pertama, kita sudah dapat mengatur keystone, zoom in, zoom out, rotation, flip, dan lainnya secara elektrik. Dan yang kedua, kita bisa atur wallpaper dan ganti wallpaper produk ke gambar-gambar yang ada di menu wallpaper yang sudah tersedia. Atau juga foto keluarga kita atau foto idol K-pop kesayangan kita, bisa juga sih, tinggal via flash disk colok ke proyektor kita di USB portnya. Yang ketiga, proyektor ini juga telah memiliki fitur Bluetooth speaker. Jika sewaktu-waktu kalian hanya ingin mendengarkan musik tanpa menonton, kalian tentu dapat menggunakan proyektor ini menjadi Bluetooth speaker. Dan proyektor ini juga telah speaker built-in di dalamnya. Di fitur ini, kalian hanya perlu mengkoneksikan smartphone dan tablet kamu. Hanya mengganti mode Bluetooth speaker pada proyektor, lalu mengkoneksikan Bluetooth smartphone atau tablet kamu. Yang keempat, proyektor ini juga ditenagai dengan tingkat cahaya yang cukup memadai, di mana telah memiliki tingkat cahaya sebesar 320 ANSI lumens. Sehingga proyektor ini juga dapat melawan cahaya ruangan untuk perbesaran 40-100 inch, dan juga dapat di-extend dalam ruangan gelap 40-150 inch. Bahkan jika kalian masih nyaman dalam perbesaran 200 inch, tentu boleh saja kalian coba. Tetapi saya pribadi telah melakukan tes, dan inch yang saya informasikan atau perbesaran proyeksinya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan tentunya yang kelima atau yang terakhir, proyektor ini belum dikatakan smart proyektor jika belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Android pada umumnya. Proyektor ini telah disematkan aplikasi YouTube, Netflix, dan juga kalian dapat menambah aplikasi lainnya hanya dengan mendownload di App Store yang ada di proyektor. Untuk aplikasi sudah beberapa saya coba dan dapat bekerja seperti YouTube, Netflix, Disney Plus Hotstar, Viu, Video, Amazon Prime, dan lain-lainnya. Lanjut pembahasan kekurangan proyektor EZX2. Buat kalian yang bertanya apa kekurangan proyektor
proyektor ini tidak cocok untuk digunakan di dalam ruangan yang memiliki intensitas cahaya terlalu terang seperti ballroom ataupun tempat-tempat untuk seminar. Dikarenakan proyektor ini hanya diperuntukkan untuk penggunaan dalam ruangan kecil atau seperti cafe ataupun office ataupun juga untuk penggunaan pribadi di rumah entertain kalian. Lanjut terhadap pembahasan penggunaan dan saran dari penggunaan proyektor ini. Yang pertama, proyektor ini dapat kalian aplikasikan di beberapa tempat. Dapat kalian taruh di atas meja saja, atau di atas bangku, atau bisa kalian taruh di atas ambalan, ataupun di ceiling mounting kalian. Yang kedua, proyektor ini tentunya perlu diberikan sedikit ruang atau space setidak-tidaknya 60 cm dari area proyektor, sehingga dapat memberikan sirkulasi yang lebih baik terhadap proyektor dan menghindari overheat. Dan yang ketiga, tidak pernah lupanya bahwa proyektor ini lebih tepat digunakan 3-4 jam dan memiliki jeda 10-15 menit. Hal tersebut merupakan panduan yang sangat basic mengenai sebuah pemakaian proyektor, tepatnya proyektor single LCD, agar dapat memiliki waktu jeda dan menghindari overplay ataupun overtime, sehingga proyektor kamu tidak akan mudah terbakar di bagian LCD-nya atau disebut black spot. Yang keempat, saran dari saya, jauhkan dari jangkauan anak kecil ataupun tempat-tempat yang memiliki kelembapan sehingga tidak terjadi short circuit dan tidak merusak proyektor tersebut. Sebenarnya sih biar anaknya juga nggak celaka. Oke, sampai juga di penghujung review produk ini. Kalian yang ingin membeli produk Ezreal, kalian hanya perlu langsung mampir aja ke www.ezreal.com, atau kalian dapat membeli produk Ezreal di marketplace kesayangan kalian, atau kalian dapat mengklik dari link tree yang disediakan di deskripsi di bawah. Mengingatkan kalian kembali terhadap brand Ezreal yang telah ada sejak tahun 2017 dan konsistensinya di Indonesia memperlihatkan minat masyarakat Indonesia terhadap brand lokal ini untuk terus berkarya melayani masyarakat Indonesia. Hati senang, belanja pun tenang. Tak lupa juga buat kalian yang selalu ingin mengetahui update-update mengenai smart proyektor brand Ezreal ataupun brand lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Saya Erik Indra, mohon maaf jika ada salah kata. See you in the next video.